المدعو على الإفطار إذا وجدت بيتي في الدمار وعادت أمي من الطابور بخبز وقلب مكسور وأذنت مساجد ورنت الكنائس جيران في الله أبواب بلا حارس ووصلت مراكب الموت إلى أرض الأحلام دون أن يصبح الأطفال قضية رأي عام سيدي الرئيس أنا لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk bertemu tatap muka dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar. Maka sarannya kalau kita ingin membangun kebiasaan baru, mulai dengan yang kecil, tapi kemudian koneksinya tetap sama. Ya, ahabul amal ila Allah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, yang dawam wain walaupun kecil. Jadi kalau kita ingin bisa jarang baca Quran, yang penting kita dawamkan. Walaupun misalkan kalau satu juz nggak kuat, minimal satu baris satu halaman. Satu halaman ternyata nggak kuat juga, separuh halaman. Separuh halaman nggak kuat juga, 3 baris. 3 baris nggak kuat juga, 1 baris. Ada 1 baris nggak kuat. Artinya maksudnya setiap hari itu kita harus membaca Al-Quran. Itu poinnya begitu. Nanti dengan berjalannya hari kita akan bisa nambah. Asalnya 1 baris jadi 3 baris, 3 baris 5, jadi 1 halaman dan seterusnya. 1. Amal yang lain juga demikian. Bukan hanya baca Quran, ya sodako. Sodako yang nggak kan biasanya kan sodako kan berat. Ya, sodako 1 juta apalagi, 100.000 apalagi. Kalau misalkan yang sudah punya penghasilan 10.000 nggak bisa, 1.000 rupiah setiap hari. Ya, jadi bukan besarnya, tapi rutinitasnya itu kita bangun. Maksudnya kenapa ini adalah saran supaya kita ini punya koneksi gitu loh. Jadi setiap hari kita, ini saya harus mengeluarkan harta saya, ini adalah perintah Allah. Jadi kita ingin terus gitu, setiap waktu itu ada koneksi dengan Allah. Jadi amalan kecil itu bukan masalah amalannya, tapi koneksinya ini yang selalu kita ingat kepada Allah. Jadi apapun, hari ini saya sudah mengunjungi saudara saya, siapa nih? Ada yang sakit nggak? Ya kan? Ini. Jadi koneksi ini yang terus kita bangun dengan Allah. Ya. Nah kalau ini sudah kita bangun dari yang kecil, maka insya Allah yang besar itu akan demikian mudah kita lakukan. Jadi di dalam surat Al-A'raf, ya, Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Jadi sesungguhnya rahmat Allah ini sangat dekat dengan orang yang berbuat baik. Di malam Ramadan Nabi itu tadarus Al-Quran bersama siapa? Bersama malaikat jin. Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang sangat istimewa. Al-Quran itu petunjuk. Nabi setiap malam. Jadi memang yang terbaik ya untuk tadarus Al-Quran itu di malam. Di malam ya Ramadan. Di malam, bukan di siang atau di pagi hari. Ya, di malam. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Bukhari. Rasul menjelaskan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'malu bihi. Setelah dibaca, terus diberitahu untuk amalkan. Ini satu paket. Ya.
Bapak ibu soimin wasoimat, kalau bapak ibu beli paket cuma beli, tapi kemudian paketnya itu nggak dipakai, kira-kira gimana? Hah? Ya, nggak ada artinya. Atau beli obat, setelah dicek, dikasih dokter itu resep itu, ya, dibeli obatnya dibeli, setelah dibeli diapakan? Cuma dibaca obat mencret, corona, covid. Setelah dibaca diapakan? Ya, ditaruh di bantal. Ini kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, ya, fa'malu bi. Amalkan Al-Quran itu. Jadi memang tergantung orang yang Mas Adin berbahagia. Kadang-kadang umumnya nih, kalau bicara umumnya, kalau ada pencuri ketangkap ketahuan, pasti bakal digebukin dia Mas Adin. Itu udah umum tuh, ya. Itulah konsekuensi. Satu lagi contoh ya, Mak. Saya mau nanya sama semua deh, ya. Yang namanya berzina boleh nggak ya Mas Adin? Yang laki-laki sama ini, main perempuan boleh nggak? Main perempuan? Nggak boleh. Main laki-laki? Apalagi itu. Makanya kalau ada LGBT jamaah itu orang-orang aneh semua tuh, ya. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang terjadi. Ternyata ini betul ya Mah. Kalau pencuri ini dilarang udah ketahuan tuh. Ya. Berzina pun juga begitu. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deketin itu zina, termasuk hal-hal yang bisa menjurus kepada perzinahan. Ya. Tapi karena orang sekarang Masya Allah ya Mah, untuk berzina dengan mengeluarkan uang dia berani. Sampai kemarin kita mendengar berita kan ada orang berani bayar 80 juta misalnya. Ya Allah, coba kalau seandainya antum punya 80 juta, mendingan buat apaan tuh? Buat nikah lagi? Jangan. Kasih bini ente. Ya. Jadi kalau seandainya orang yang dikasih keleluasaan rezeki itu seandainya dia salah pakai, dipakai buat yang haram. Anehnya orang begitu tuh. Ya. Tapi itulah ujian manusia. Kalau seandainya mereka mengikuti hawa nafsunya, pasti akan salah jalan. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, ada kejadian nyata ini. Ini berawal dari handphone juga sebenarnya. Ada punya handphone nggak? Punya. Ini kejadian di zaman masih ada BBM-an dulu. Kalau sekarang kan udah nggak ada kayak, ya. Sekarang orang pakai WhatsApp dan segala macam. Dulu ada BBM tuh. Kejadian jamaah suatu saat ada laki perempuan ketemuan, ya, tukaran pin BB. Akhirnya singkat cerita dia lupa dengan status mereka. Ya sekarang juga banyak orang Facebookan tuh ya, akhirnya ketemuan di jalan. Ini bermasalah juga tuh. Jadi handphone ini bisa jadi sesuatu yang memberikan manfaat, tapi juga bisa mendatangkan mudarat, ya, kalau dia salah gunakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun fasma'u qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalahu aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sederhana, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan berusaha meninggalkan semua larangan-larangan darinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada terasa kita saat ini sudah berada di penghujung bulan yang suci, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di dalamnya kita diwajibkan untuk menunaikan suatu ibadah yang bisa menghantarkan kita kepada derajat yang paling mulia, yaitu derajat takwa. Begitu menyelesaikan tafsir dari surah Al-Fatihah, beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil Allah menghadapnya. Jadi belum selesai tafsirnya. Ketika Imam As-Suyuti datang berziarah kubur di kuburan beliau pada bulan Ramadan, murid-murid Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menyerahkan tafsirul Jalalain yang belum selesai ditafsirkan oleh Imam Al-Mahalli kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena tafsir ini ditulis dengan konteks menilai kajian, menilai Al-Quran dari sisi kaidah bahasa Arabnya, makanya banyak kaidah-kaidah bahasa Arab yang bisa kita dapat nanti di sini. Jadi terkait dengan makna-makna apa itu bisa dibuka dari ayat-ayat, dari tafsir-tafsir yang lain. Pagi udah langsung ngeteh aja. Ya nanti kalau mau dipakai nanti. Masih memberi kita kesempatan, masih kuat kan? Kuat. Insya Allah. Kalau masih mengingat petuah guru saya Al-Alimul Karim Syekh Abdurrahman Abu Dali rahimahullah, beliau dulu pernah kami tanya tentang Lailatul Qadar. Beliau berkata, kalau bulan Sya'ban 30 hari, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar itu jatuhnya pada malam-malam genap. Kenapa? Karena harinya Ramadan ganjil 29. Nabi bersabda, inna yauma Sya'ban wa Ramadana hakada itu 6 kali. Kemudian Nabi bersabda, perawi melanjutkan bahwa
Rasulullah membengkokkan jari kelingkingnya pada ketika dia mengangkat ke-6. Nah, jadi sekitar 59 hari. Kemudian di akhir hadis itu, fa'in humma alaikum, jika pandangan kalian terhalang, fa'akmilu iddata Sya'ban, maka genapkanlah hitungan Sya'ban itu sanasi 30 hari.